Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana keadaan orang-orang di Illiyin. Salah satunya adalah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merujuk ke dalam tafsir As-Sa'di, sebenarnya nikmat itu apa? Jadi kita jangan berpikir nanti kok nikmat saja, nikmat apa yang diberikan? Maka Imam As-Sa'di mengatakan kullu ma yantafi' bihin nas fahuwa ni'mah. Apapun yang bisa diambil manfaat oleh manusia itu nikmat namanya. Makanya kalau seandainya kita punya mata dan tidak bisa mengambil manfaat lagi, artinya nikmat mata sudah dicabut oleh Allah. Kalau kita punya jantung, kemudian tidak berfungsi sebagaimana biasa lagi, artinya nikmatnya sudah ditarik oleh Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan nikmat di sini apapun yang bisa dia ambil manfaat itu nikmat namanya. Artinya apa? Seseorang itu ketika berada di Illiyin itu apa saja diberikan oleh Allah. Semuanya diberikan oleh Allah. Maka kata-kata nikmat ini mencakup semuanya yang bisa diambil manfaat oleh orang itu. Kita tidak cerita lagi tentang sijin. Jadi sijin itu sudah jelas kalau ini nikmat berarti itu diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka itu ini yang ada di Illiyin. Mereka duduk di atas alal araik. Araik itu tempat paling tinggi, ada tempat seperti kasur singgasana. Seorang itu bisa melihat amal-amal yang sudah dia lakukan di dunia, ibadah apa saja yang sudah dia lakukan. Jadi makanya alam barzakh itu adalah salah satu pintu pembuka seorang untuk ke alam hari kebangkitan dan masuk ke dalam surga. Kalau baik di alam barzakh berarti insya Allah jalannya juga mulus. Tapi kalau di alam barzakh itu dia di dalam sijin, itu artinya apa? Jalan menuju ke surga itu tidak bagus. Artinya dia harus masuk dulu ke dalam neraka. Jadi orang yang di sijin itulah orang yang diajak dialog nanti oleh malaikat. Makanya maksud diajak dialog begini, seperti Rasulullah katakan kepada Aisyah, wa innu qisha halaka. Kalau nanti di padang mahsyar diajak dialog sama malaikat, berarti hancurlah dia, kata Rasulullah. Habis dia, kata Rasulullah. Jadi kita maunya di padang mahsyar nanti satu pun malaikat tidak berdialog dengan kita. Maksud tidak berdialog apa? Amal ibadah kita tidak bermasalah. Artinya kalau diajak dialog berarti bermasalah dengan amal ibadah kita. Maka Rasulullah mengatakan kalau diajak dialog halaka, hancur kamu, habis kamu, kata Rasulullah. Jadi artinya apa? Dia sebelum masuk ke dalam surga dimasukkan dulu ke dalam neraka. Kemudian juga ini yang kedua, yang ketiga dia diberikan minuman ya. Jadi minuman ini kalau kita lihat di perumpamaan seperti di surga itu khamar ya. Tapi jangan terbayang khamar di dunia itu sama seperti khamar di Illiyin, tidak. Jadi khamarnya berbeda. Kenapa? Karena ketika ditutup habis minumnya itu ada tercium miskun. Jadi miskun itu bau wangi-wangian. Ya. Ini sudah 3 ya. Kemudian kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, jadi ini menerangkan begini. Allah kan sudah terangkan masalah Illiyin. Jadi ketika itu Allah terangkan, Illiyin saya akan berikan nikmat kepadamu. Saya berikan ini kepadamu, semua saya berikan kepadamu. Maka oleh karena itu di dunia ini beribadahlah kalian, beramallah kalian. Ini maksud kalimat tanafasa ya tanafasu, falyatanafasil mutanafisun.
Itu berasal dari kalimat tanafas. Tanafas itu bernapas. Kita tarik nafas, Pak. Ini tanafas namanya. Kalimat tanafasa ini digunakan oleh Allah untuk beribadah. Ibadahlah kalian, berbuat kebaikanlah kalian. Apapun itu buatlah kebaikan. Ini salah satu doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sujud. Apa doa beliau ketika sujud? Maka Rasulullah mengatakan seorang itu dekat sekali dengan Allah ketika dia sujud. Makanya Umar berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbi wa ana abduk, Allahumma ja'al kulla a'mali salihah wa ibtigha'a wajhika. Diulang-ulang berapa kali oleh Umar bin Khattab. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku yang mengaturku, yang menciptakanku, sedangkan saya adalah hambamu ya Allah. Jadikan semua amal ibadah saya itu saleh. Jadi arti saleh apa? Dia bisa membantu saya. Amal ibadah itu amal saleh, amal yang bagus, amal yang baik. Wa ibtigha'a wajhika. Jadi semuanya mengharap keridhaanmu ya Allah. Itu doa Umar ketika sujud. Nanti beda lagi dengan Rasulullah. Rasulullah ketika sujud kan melamakan sujudnya. Rasulullah ketika sujud itu banyak versi doa. Salah satunya doa yang paling simpelnya apa? Rasulullah ketika sujud itu, ya Allah, jangan engkau marah kepadaku ya Allah. Kalau engkau marah kepadaku, irfa' ghadabak, angkatlah kemarahanmu ya Allah. Ya, padahal Allah hanten bengih ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Setiap doa Rasulullah itu mengajarkan umatnya kalau ingin minta, mintalah seperti yang saya ajarkan ini, kata Rasulullah. Salah satu doa Rasulullah SAW, wala tukhzini yaumal qiyamah, jangan permalukan saya di hari kiamat ya Allah. Maksud permalukan apa? Kita seorang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, ahli ibadah sunnah, kemudian ahli lain-lain membaca Al-Quran dan lain sebagainya, tapi kita nanti masuk juga ke dalam neraka. Yang dimaksudkan Rasulullah, jangan permalukan saya, jangan masukkan saya ke dalam neraka. Maksudnya apa? Rasulullah menyuruh umatnya, bacalah doa yang saya baca ini, kata Rasulullah. Jadi yang kalau dimasukkan di dalam Al-Quran tuhsini, jangan permalukan, itu artinya apa? Dimasukkan ke dalam neraka, dipermalukan oleh Allah. Kenapa? Karena di dunia dulu kita tidak malu. Ngambil punya orang lain tidak malu, ngata-ngatain orang lain tidak malu, makan haram tidak malu, mendalimi orang lain tidak malu. Maka ketika akhirat dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna falyatanafasil mutanafisun. Tetapi Imam Al-Qushairi, ya ini agak unik juga tafsir beliau ini. Karena latar belakang Imam Al-Qushairi, beliau adalah seorang ahli sufi. Apa makna falyatanafasil mutanafisun? Berlomba-lombalah kalian untuk menjadi seorang hamba yang istiqamah dalam beribadah. Ya. Karena kalau tidak istiqamah, hana berharap apa? Untuk apa salat tahajud sekian puluh rakaat tapi tidak istiqamah? Untuk apa baca Al-Quran dalam satu hari sampai 5 juz, 10 juz tapi tidak istiqamah? Jadi artinya apa? Yang diharapkan dari ibadah itu istiqamah. Karena amal ibadah kita itu, kita diberikan rezeki oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberikan rezeki dari yang tidak terhingga. Gara-gara apa? Gara-gara istiqamah kita dalam ibadah itu. Walaupun ibadah itu ibadah kecil sekali. Jadi kita istiqamahnya Pak untuk berjamaah terus jamaah. Cuma itu saja istiqamah kita Pak. Lain nggak sanggup kita istiqamah. Kalau kita bersedekah nggak sanggup kita istiqamah. Artinya pilih satu saja untuk istiqamah kita. Atau ini nggak sanggup ini bagaimana nih? Kadang-kadang berjamaah nanti besok nggak berjamaah lagi. Akhirnya kita istiqamah di istighfar Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Istiqamah terus istiqamah. Karena istiqamah ini tidak mesti amal ibadah yang besar, tidak. Istiqamah itu bisa saja amal ibadah yang kecil, tapi terus istiqamah sampai meninggal dunia. Makanya Imam Al-Qushairi dalam tafsir beliau menyikapi ayat ini, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi hendaklah menjadi orang yang istiqamah dalam beribadah. Berlomba-lombalah kamu menjadi orang yang istiqamah dalam beribadah. Di dalam surah Al-Jin. Jadi dalam surah Al-Jin Allah berfirman begini, wa allaw istaqamu. Kalau kamu istiqamah. Jadi Allah tidak mengatakan kalau kamu beramal banyak, tidak. Kalau kamu tahajud yang banyak, tidak. Kalau kamu istiqamah. Istiqamah apa saja? Wa allaw istaqamu la asqainahum ma'an ghadaqa. Saya berikan rezeki yang banyak kepadamu, kata Allah. Kalau kamu istiqamah. Tapi kalau kamu tidak istiqamah, jangan pernah harap rezeki dari saya. Jadi sekarang makanya kenapa binatang-binatang itu dia istiqamah untuk terus bersyukur kepada Allah, maka rezekinya kontinu dan banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya kalau tumbuh-tumbuhan binatang itu dia istiqamah untuk berzikir kepada Allah? Ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran pada juz 28 dan juz 29.
Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu diulang-ulang terus itu. Jadi gaya bahasanya kadang-kadang sabbaha, kadang-kadang yusabbihu. Mana buktinya kalau mereka terus kontinu? Ada tasydid di situ. Sabbaha artinya apa? Bertasbih tidak pernah putus-putusnya. Hari ini bertasbih, besok bertasbih, lusa bertasbih, terus bertasbih kepada Allah. Ini diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di atas sebuah batu. Tiba-tiba beliau melihat ada seekor semut hitam yang berjalan di depan beliau. Di mulutnya ada gandum kecil. Ya, gandum kecil. Ketika itu diperhatikan terus oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh semut ini? Kenapa dia bawa gandum? Dan kenapa dia itu tiba-tiba pergi ke tepi kolam? Dia membuka berdiri di situ di tepi kolam itu, Pak. Ada telaga, sebuah telaga. Rupanya muncullah seekor katak. Dia buka mulutnya, kemudian semut tadi masuk ke dalam mulut katak. Nabi Sulaiman memperhatikan, wah kok bodoh sekali ini semut ini. Kenapa mau masuk ke dalam mulut katak? Setelah itu dia duduk, Nabi Sulaiman duduk lama. Ketika itu ada beberapa menit kemudian katak tersebut naik lagi ke atas dan dia membuka mulutnya, semut tadi keluar lagi. Dilihat, ya, kok nggak ditelan semut tadi oleh katak tadi. Dan yang membuat Nabi Sulaiman penasaran, gandum yang ada di mulut semut tadi kok sudah hilang, kok sudah tidak ada lagi. Akhirnya semut tadi dipanggil oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman merasa bingung dengan kejadian tadi. Akhirnya dia panggil, dia tanya sama semut, ada apa dengan kamu? Tadi kamu membawa gandum, sekarang gandummu sudah tidak ada lagi. Dan tadi ada hal aneh yang saya lihat, seekor semut menelan kamu, tapi tiba-tiba kenapa dia melepas kamu lagi? Apa jawab semut tadi? Wahai Nabi Sulaiman, wahai Raja Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu dia dalam satu posisi sebagai Nabi, satu posisi sebagai Raja. Sehebat apapun kamu tidak tahu apa isi telaga ini. Isi telaga ini ada sebuah batu berongga. Di situ ada seekor cacing buta. Cacingnya buta, tidak bisa keluar lagi. Kalau dia keluar mati, dia ada masuk dalam air itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali berputar-putar saja di dalam batu berongga ini. Berarti kalau batu berongga di dalam itu kan berarti ada udara ya. Kemudian Allah memerintahkan saya secara kontinu. Jadi hampir setiap hari Allah perintahkan saya untuk mengantar makanan kepada cacing buta tadi. Karena saya tidak bisa masuk ke dalam air, Allah menyuruh katak itu, kodok itu untuk membantu saya. Akhirnya saya masuk ke dalam mulut katak itu, mulut kodok tersebut, dan saya masuk ke dalam permukaan telaga. Dia membuka mulutnya, kemudian saya masuk ke dalam batu yang berongga itu. Saya berikan makanan kepada dia. Nabi Sulaiman kata, rupanya demikian rezeki yang diberikan oleh Allah, sehingga Allah tidak pernah lupa kepada makhluknya. Walaupun makhluk itu sudah buta dan dia itu berada di dasar telaga. Kemudian apa kata semut tadi? Itu kamu tidak perlu heran itu. Yang perlu kamu heran, setelah cacing buta tadi dia makan makanan yang diberikan oleh Allah tadi melalui saya, gandum tadi, dia tidak lupa berterima kasih kepada Allah. Jadi kalimat terima kasihnya bagaimana? Ini sama seperti cerita yang kita ceritakan kemarin ya, Pak. Tapi binatang lainnya. Kalau ini cacing, yang kemarin kita ceritakan itu ulatnya. Cacing ini mengatakan alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Terus kontinu. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, yang tidak pernah lupa kepada makhluk yang terus berzikir kepadamu ya Allah. Ya. Berzikir itu teringat kepada Allah. Karena semut cacing buta tadi dia terus berzikir, kontinu berzikir kepada Allah. Dengan begitu pula rezeki dia kontinu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ingin rezeki kita kontinu, maka istiqamahlah kita dalam satu hal. Kalau istiqamah dalam baca Al-Quran, terus istiqamah baca Al-Quran, jangan bulan Ramadan saja. Yaudah wadekahna bulan Ramadan lika sadaqallahul azim. Tahun depan kita ketemu lagi ya. Jadi tahun ini dah cukuplah kasib jerah ya. Kasib jerah kan. Dalam timbulin Quran tapi baca Quran, tapi tahun depan kita ketemu lagi. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi Al-Quran itu terus dibaca. Karena di dalam Al-Quran itu, maka Allah mengatakan begini, mukjizat Al-Quran itu letaknya di mana? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Jadi kata-kata istami'u lahu dengan sami'ah itu berbeda. Kalau mendengar Al-Quran,
Jadi mendengar begitu saja. Kamu ada dengar Quran? Ada, barusan baca Quran ya Pak. Itu mendengar namanya Pak. Tapi kalau fastami'u lahu, mendengar dengan seksama ya. Jadi memperhatikan dan mendengar dengan seksama. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan kalau kamu mendengar dengan seksama, la'allahu, mudah-mudahan kamu akan dapat petunjuk dari Al-Quran itu. Ini bagaimana ingin dapat petunjuk dari Al-Quran Pak? Kalau kita mau mendengar begitu saja, coba dengar secara seksama kata Allah. Di situ ada cerita orang-orang dulu yang saya hancurkan, ada motivasi-motivasi beribadah, ada apa namanya, kalau kamu merasa gundah, susah di dunia, saya berikan cara, saya berikan jalan, semua ada dalam Al-Quran kata Allah. Cerita masa lalu yang tidak pernah terdeteksi oleh sejarawan, di situ ada dalam Al-Quran. Nah mungkin sejarawan mencatat kisah itu, karena mereka tidak menyaksikan kejadian itu. Kejadian Nabi Adam alaihissalam, kejadian iblis, kejadian Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada sejarawan yang mencatat kejadian itu, tapi semuanya dicatat di dalam Al-Quran ya. Kemudian kejadian-kejadian masa kita sekarang ini problemnya bagaimana, ini bagaimana, itu bagaimana, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh pada Rasulullah begini, kejadian ini akan kembali terjadi pada masa kalian juga. Kenapa pada masa Rasulullah resah? Karena mereka begini-begini. Begitu pula pada masa sekarang kalian ini. Kenapa kalian resah? Makanya ikutilah pola yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Ini ada dalam Al-Quran. Al-Quran cerita masalah alam barzakh. Kenapa cerita alam barzakh? Karena tidak ada satu orang pun yang sudah masuk alam barzakh dia keluar kembali dan menceritakan kejadian itu kepada manusia, tidak pernah. Tetapi diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, termasuk salah satu ini, Illiyin. Illiyin adalah alam barzakh, salah satunya alam untuk menuju ke dalam alam kebangkitan nanti. Jadi di padang mahsyar, maka seorang harus melalui alam barzakh. Tidak mungkin dia langsung. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan falyatanafasil mutanafisun. Tetapi kalau di dalam tafsir Jalalain, apa kata Imam Jalalain? Hendaklah kalian itu falyartakhibu ila ta'atillah. Hendaklah kalian termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa termotivasi? Karena itu alam barzakh itu salah satu pintu untuk apakah kita bahagia atau tidak bahagia nantinya. Karena kehidupan kita masih panjang sekali. Kalau alam barzakh, ketika kita meninggal dunia itu mendapat perlakuan yang tidak baik dari malaikat, maka sampai seterusnya akan tidak baik. Tetapi ketika kita dapat perlakuan yang baik dari malaikat itu, maka di alam barzakh baik, ketika dibangkitkan nanti baik, yaumul hisab juga baik, apalagi setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Ini belum surga lagi, ini masih alam barzakh. Jadi artinya ini adalah satu pintu untuk mengetahui apakah kita baik atau tidak baik. Kalau seandainya tamu itu dari pertama saja sudah disambut secara baik, artinya apa? Terus baik. Tapi kalau ada tamu dari pertamanya saya sudah tidak baik, maka perlakuan selanjutnya akan tidak baik terus. Ini apa namanya tafsiran dari Imam Jalalain. Sekarang kita lanjut. Wa mizajuhu min tasnim. Ya. Jadi ini melanjutkan ayat yang sebelumnya lagi. Ayat yang sebelumnya, seorang itu akan minum air dari, ini memang kejadiannya aneh nih. Makanya di dalam surga saja, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kalau di dalam surga itu, jadi dalam surga emang nggak terbayang kita, Pak. Tidak terbayang bagaimana ini, bagaimana itu, cuma diceritakan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini kejadian di di alam barzakh, Pak, di Illiyin, seorang kejadian di Illiyin. Artinya ada kejadian aneh juga. Di sini saja aneh, apalagi nanti di dalam surga, tidak terbayang sama kita. Wa mizajuhu min tasnim. Tadi mereka sudah diberikan air yang seperti air arak ini. Tetapi itu bukan air arak. Khitamuhu miskun. Jadi habis kita minum itu, sebelumnya itu tutupnya belum ada yang pernah membuka tutup itu, Pak. Artinya cuma kita yang membuka. Itu sebuah penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah habis kita minum, penutupnya apa? Baunya itu bau miskun, bau kasturi, Pak. Setelah itu wa mizajuhu min tasnim. Ini yang agak aneh sekali, Pak, ya. Apa maksud wa mizajuhu min tasnim? Tasnim, kalau kita mendengar nama orang tasnim, tasnim itu berasal dari kalimat sanam. Sanam itu apa? Onta itu kalau di atasnya ada punuk, ini punuk memang. Ada satu punuk, ada dua punuk. Untuk apa punuk itu? Punuk itu untuk menyimpan air. Jadi makanya air yang diminum oleh onta itu disimpannya di punuknya. Ketika dia membutuhkan air itu akan dikeluarkan oleh onta tadi, Pak, dari atas itu ke bawah. Seperti keran, kita buka keran keluar dari atas ke bawah.
Yang dimaksudkan tasnim di sini ada sumber air yang lari dia berlari di atas udara dia. Kemudian langsung masuk ke dalam air tadi. Wa mizajuhu min tasnim. Kita nak sanggup bayangkan itu bagaimana itu. Ya. Tapi kalau di dalam tafsir Syaukani apa kata beliau? Itulah minuman yang paling asyraful, yang paling mulia itulah seperti itu. Seorang kalau sudah dimuliakan oleh Allah, maka akan ada minuman yang terbang, air yang terbang dan akan masuk ke dalam gelasnya. Ini namanya tasnim. Kalau tak percaya nanti coba pembutuh ibu hai lumurah. Nanti nggak usah di surga dulu, di alien saja dulu. Seorang ketika minum tiba-tiba datang air itu dia masuk sendiri ke dalam tempat kita yang kita minum tadi. Ini namanya wabizaj. Mizaj itu apa artinya? Mizaj itu bercampur antara air arak tadi itu bercampur dengan air yang mata air yang tiba-tiba datang tadi, Pak. Dia terbang airnya dan langsung masuk ke dalam diri kita. Maka kalau kita lihat ada hal-hal aneh nanti di ilin, tapi tidak perlu aneh karena seorang itu diberikan nikmat. Nikmat apa artinya? Kullu ma yantafi bihin nas fa huwa nikmat. Sesuatu yang bisa diambil manfaat, itu kan bermanfaat semua, Pak. Itulah nikmat kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di iliin saya berikan manfaat semuanya kepada kamu sebelum kamu masuk ke dalam surga. Sebelum masuk dalam surga, kamu sudah menikmati taman-taman surga. Jadi makanya seperti cerita kita kemarin, Pak. Dia diletakkan pada sebuah tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi roh ini akan keluar dia, Pak. Karena roh tidak akan pernah mati, Pak. Dari dulu pertama sekali diciptakan sampai dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, roh itu tidak akan pernah mati. Yang mati adalah tubuh ini. Yang minta izin adalah tubuh ini, Pak. Maka roh itu berada di dalam tubuh cuma sebentar saja. Karena di dalam rahim itu ketika umur 4 bulan, setelah itu baru lahir. Artinya roh itu berada di dalam kandungan 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuma 6 bulan. Bahkan ada yang kurang dari 6 bulan. Kenapa? Karena 9 bulan dia baru lahir. Kemudian melekat di bumi ini, kadang-kadang baru lahir sudah meninggal. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 100 tahun. Ketika itu baru jasadnya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk mengenal Allah. Jadi artinya kita ini untuk diuji oleh Allah, apakah roh itu konsisten dengan apa namanya yang dilakukan dulu ketika ketemu dengan Allah. Ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah saya Tuhanmu yang menciptakan kamu, memberikan rezeki kepadamu? Roh dengan serentak menjawab, qalu bala, betul ya Allah, betul. Allah ingin melihat apakah kita konsisten dengan jawaban kita, maka roh itu disatukan dengan tubuh. Maka ketika itulah roh itu banyak yang lupa diri, Pak. Tuworo, ya, Pak. Kenapa? Karena sudah diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma fasilitasnya tidak lama. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun dan lain sebagainya. Ya, ini namanya tasnim ini, Pak. Ya. Kalau kita lihat di dalam tafsir Sawi, tasnim itu apa? 5 ruya annaha tajri fil hawa. Dia itu terbang di atas angin, Pak. Ya. Itu air tasnim itu. Yang dikatakan tasnim, ya. Tiba-tiba dia masuk ke dalam gelas kita, air tiba-tiba. Ya. Sekarang kan tidak ada seperti itu. Yang ada kejadian itu ketika pada masa Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka minta, wahai Musa, turunkan makanan dari langit. Akhirnya apa? Diturunkan makanan dari langit 2 model oleh Allah Subhanahu wa taala. Manna wassalwa. Ya. Apa itu manna? Manna itu madu. Dari langit turunnya, Pak. Manna wassalwa. Ini dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, ada beberapa surah diungkapkan oleh Allah, saya turunkan manna wassalwa dari langit. Cuma karena turunnya turun lengketnya di daun-daun, Pak. Setelah itu mereka menaruh tempat di atas daun itu mengeluarkan madu. Ya. Ini dari mana? Dari langit. Satu. Yang kedua, salwa. Salwa itu burung berijuk istilahnya, burung. Jadi burung di bawah merpati sedikit. Jadi agak kecil sedikit ya, tapi tidak kecil sekali. Burung itu secara berkelompok-kelompok turun ke bumi, dia menyerahkan lehernya untuk Bani Israel untuk disembelih. Ini namanya salwa, Pak. Tapi anehnya apa? Kejadian ini hanya terjadi 1 hari saja. Setelah itu tidak pernah terjadi lagi. Makanya Bani Israel ketika itu mereka protes kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa turunnya cuma 1 hari saja? Maksudnya Allah apa? Menurunkan 1 hari. Artinya Allah ingin melihat apakah mereka mensyukuri nikmat Allah atau tidak. Secara logika tidak mungkin turun dari langit. Kalau seandainya mereka beriman kepada Allah, ketika diturunkan mereka pasti semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
tetapi tidak satupun yang beriman. Artinya apa? Mereka tetap juga minta lagi yang lain. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Minta lagi yang lain. Apa aja? Cuma 1 hari saja. Artinya ketika itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel ini tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Bukan bertambah imannya, tidak ya. Jadi dia bukan bertambah imannya. Seperti orang diberikan bala, diberikan musibah, bukan bertambah takut kepada Allah. Bukan bertambah imannya kepada Allah, tapi bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah masuk apa namanya? Wa mizajuhu min tasnim. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ya, ini masih juga di iliyin nih, masih di iliyin. Jadi mata air itu, air tasnim tadi, itu mata air, tapi wallahu a'lam bishawab dari mana munculnya. Yang jelas disebutkan dalam tafsir Sawi, itu air itu yajri fil hawa. Jadi dia berjalan, berlari di atas, mengalir di atas udara, mengalir di udara. Air-air ini diminum oleh al-muqarrabun. Di dalam Al-Quran, kata-kata mukarrabun itu bisa dipahami apa? Yang pertama, malaikat mukarrabun. Makna mukarrabun itu berasal dari kalimat karaba. Karaba itu dekat. Kalau dalam bahasa Aceh itu karab sama juga kan? Hoka, karab truk, ya, karab itu artinya karab truk, sudah dekat ya. Maka bahasa Aceh juga kadang-kadang mengadopsi punya bahasa Arab. Hanamiku karab truk ya, Pak. Karibnya, sahabat karib saya, sahabat dekat ya, Pak. Mukarrabin, malaikat yang paling dekat-dekat dengan Allah. Siapa itu mukarrabin? Mukarrabin itu kalau kita lihat dalam Al-Quran adalah malaikat-malaikat khusus yang terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tasbihnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Terus seperti itu diucapkan. Ini namanya mukarrabun. Satu. Yang kedua, kalimat mukarrabun di sini, kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Arabi, mukarrabun adalah orang-orang yang istidamah fil ibadah, continue dalam beribadah, konsisten dalam beribadah, istiqamah dalam beribadah. Maka kalau kita ingin dapat perlakuan khusus ketika kita meninggal dunia, istiqamahlah dalam berbuat sesuatu ya. Jadi jangan nyobecut, tapi ada istiqamah. Untuk apa itu? Kita buat ini sedikit, tapi tidak istiqamah. Ketika itu apa? Kita introspeksi diri, dulu saya ada buat ini salat sunat, tapi kok nggak ada lagi? Ya, yang penting ada istiqamah ya. Berarti kalau orang tidak istiqamah, demikian pula rezeki kita tidak kontinu juga diberikan oleh Allah. Maka istiqamahlah terhadap sesuatu hal. Dan rezeki juga kita jangan salah. Kita jangan terpikir rezeki itu duit saja dan ini saya tidak. Rezeki itu ketenangan jiwa, itu rezeki yang paling hebat. Sehat itu saya sudah rezeki. Biasanya kita setiap bulan saja penyakit, tapi enggak ada sakit-sakit lagi kita. Ya, sehat kita nyawa kan. Kemudian anak kita sudah baik dengan kita, itu rezeki yang luar biasa. Kita punya anak yang saleh, rezeki yang luar biasa. Ketika kita sudah tua, ditolong sama anak ini, itu diganti pampers kita diganti sama anak, itu rezeki yang luar biasa namanya itu, Pak. Ya. Jadi jangan berpikir rezeki itu duit saja, jabatan saja, tidak. Ya. Jadi rezeki itu banyak sekali. Jadi makanya kalau kita ingin diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukarrabun, orang yang dekat dengan Allah, maka buatlah suatu perbuatan itu secara istiqamah terus. Jadi kalau kita sanggup hanya 2 ibadah saja itu istiqamah. Apa itu misalnya? Kita duduk baca Al-Quran, istiqamah terus baca Al-Quran. Walaupun kita tidak sanggup untuk berjamaah secara istiqamah. Hari ini sanggup berjamaah, besok kalau lupa tabohnya kahana jamaah. Besok ya tengok hana jamaah ahli. Nah, itu yang susah kita. Tapi kita usahakan istiqamah juga pada semua yang kita lakukan. Ibadah ini istiqamah, zikir juga istiqamah, baca Al-Quran istiqamah, semua istiqamah. Supaya apa? Allah terus mengingat kita sebagaimana kita terus mengingat Allah. Binatang itu mengingat Allah, demikian pula Allah terus mengingat binatang itu. Cuma uniknya apa? Anehnya apa? Setiap saya baca buku tafsir-tafsir itu, setiap saya baca riwayat dan sejarah-sejarah itu, binatang itu selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Tidak ada yang berbeda ucapannya. Ucapan seekor ada burung ketika ketemu dengan Rasulullah SAW dan sahabatnya, selalu juga mengucapkan ketika diberikan rezeki oleh Allah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Apakah kalimat ini doa ini memang sudah disetel atau bagaimana? Allah alam bisawab. Semua binatang mengucapkan kalimat ini, kalimat yang sama ya. Jadi artinya apa? Diberikan rezeki sedikit juga alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Kalau bisa Allah seakan-akan ingin memberitahukan kita begini. Coba lihat binatang saya teringat kepadaku, masa kalian tidak teringat kepadaku, kata Allah.
Binatang diberikan rezeki sedikit, aku berikan rezeki, tapi teringatnya luar biasa kepadaku. Jadi makanya kita bengeng-bengeng menyohana video rezeki dia. Mungkin kalau diberikan rezeki banyak kita lupa kepada Allah. Apalagi rezeki sedikit. Rezeki sedikit saja lupa, padahal rezeki banyak. Diberikan sedikit saja kita sudah pepek pada Allah, sudah marah-marah. Kenapa sedikit sekali? Tidak pernah bersyukur. Sekarang coba kita rubah mindset kita. Jadi artinya apa? Setiap Allah berikan rezeki kepada kita, itu penghormatan kepada kita, dan coba bersyukur saja. Alhamdulillah. Diberikan lagi, alhamdulillah. Coba continue saja pada itu. Jangan alah sedikit sekali, alah begini, alah begitu. Sehingga ketika kita tanya, bagaimana nengku nacan orangnya nengku? Nacan tegaknya. Tapi nacan kayaknya Pak. Padahal proyek beberapa proyek Pak. Besok tanya lagi gimana nengku? Nacan tegaknya. Mukro tu bimkai Pak. Nacan tapi, nacan tapi Pak. Tak pandai berterima kasih kepada Allah. Padahal rezeki setiap hari diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari diberikan rezeki. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini sudah kita masuk kepada al-muqarrabun. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ya. Satu ayat lagi. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ya, ini cerita tentang masa lalu. Jadi cerita masa lalu begini. Artinya Allah ingin menceritakan, orang ini kan bahagia di Iliyin. Kamu tahu enggak kata Allah? Dulu kata Allah, orang-orang pembuat dosa itu, yang dimaksud Allah siapa pembuat dosa itu siapa? Itulah Abu Jahal. Abu Jahal dan kroni-kroninya. Ada yang mengatakan juga bukan Abu Jahal saja, tetapi kafir Quraisy. Tapi walaupun ayat itu untuk kafir Quraisy, ayat itu untuk Abu Jahal, kan hebat sekali Abu Jahal. Gara-gara Abu Jahal artinya apa? Ada ayat khusus untuk Abu Jahal. Kita saja tidak ada ayat khusus untuk kita. Nabi saja hanya berapa ayat khusus untuk Nabi, tapi Abu Jahal banyak sekali ayat untuk Abu Jahal. Terkenal dia dalam Al-Quran. Jadi Allah ingin mengatakan begini, orang yang bahagia di Iliyin, dulu mereka diolok-olok oleh Abu Jahal. Orang yang bahagia di Iliyin, apapun mereka dapatkan nikmat itu, dulu mereka itu susah, ya susah mereka itu. Maka kalau kita ingin seperti orang Iliyin itu, di Iliyin diperlakukan terhormat oleh Allah, dihormati oleh Allah, maka di dunia ini siap-siap untuk susah-susah. Karena ibadah itu tidak lepas dari tiga. Apa itu? Tiga komponen mujahadah. Ibadah itu harus ada pengorbanan. Tidak ada yang mungkin tidak ada pengorbanan. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Arabi, harus ada mujahadah. Kita pergi salat mujahadah, kita puasa mujahadah, kita berinfak mujahadah. Karena kalau berinfak itu berat sekali, untuk mengeluarkan dari saku itu berat sekali Pak, mujahadah. Maka perlu mujahadah, pengorbanan ya Pak. Kita beribadah apapun butuh pengorbanan. Kita bangun tengah malam butuh pengorbanan. Sebagaimana orang mengorbankan dirinya untuk nonton bola tengah malam ya. Kaiblonya, bloji, entah apa kaiblo ya, itu apa pengorbanan ya. Akhirnya apa? Ini tidur siang ini. Kenapa? Karena nanti malam ada nonton bola ya. Artinya apa? Pengorbanan ya, pengorbanan. Untuk apa? Untuk bisa bangun tengah malam. Artinya ibadah itu juga pengorbanan ya, membutuhkan pengorbanan. Kita supaya dapat ilmu apa? Kita baca pengorbanan juga. Mengorbankan waktu kita untuk membaca-baca itu, yang semuanya untuk kita juga ya Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah itu tidak lari dari tajrid. Tajrid itu apa? Semua harus ikhlas karena Allah. Karena kalau tidak dilandasi oleh tajrid ini, keikhlasan karena Allah, semua amal kita ditolak semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, semua ditolak oleh Allah. Kita salat bukan karena Allah, semua ditolak oleh Allah. Hana berharapnya, hana berharap. Maka jangan heran kalau kita sudah beribadah 100 tahun, umur tertutup 100 tahun beribadah, tapi ketika dalam catatannya nol, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena ikhlas itu yang tidak ada. Ikhlas itu begini, tanpa paksaan kita nikmati ibadah itu, itulah ikhlas. Kita diajak kedoroyong, diajak buat ini buat itu, keikhlasan sendiri muncul Pak. Kita nikmati dia, nikmati Pak. Kita salat begitu juga, kita nikmati Pak. Kita salat tarawih dari malam, kita nikmati Pak. Kempepek rumahnya bagian pepek. Panjang dah berjaya. Tengok hana jakli kena. Pokok panjang dah berjaya Pak. Kalau nonton bola tak ada masalah, 2 jam, berdiri 2 jam, hana pupu ya Pak. Yang kemawi 2 jam, hana pupu ya Pak. Mancing di tempat gelap lagi Pak. Yang nyamuk ke penuh bagi, hana pupu ya Pak. Kenapa? Karena dia sudah menikmati Pak. Dia nikmati mancing ini Pak. Begitu pula ibadah, kamu membutuhkan pengorbanan Pak. Seorang ingin memancing ke tengah lautan, pengorbanan juga. Di dalam ombak itu kamu goyang-goyang, hana pupu ya Pak, hana pupu. Katanya udah kalian ombak karakmu sama urungnya nak. Wah, ini bikin pupu ni Pak. Yang penting nikmat, kenikmatan, hana pupu ya Pak.
Maka begitu pula orang sudah nikmat dalam salat, Pak. Ketika salat gempa, mending ada gempa hana buku, mana buku. Tapi orang kalau tidak menikmatinya, goyang ujungnya ke pelung. Gua goyang ke pelung, Pak. Coba lihat orang yang nggak biasa pergi mancing ke tengah lautan, Pak. Ketika goyang saya, wah kamu dah, ya tahu. Ibu kah liur tu hai pun ke gelom demedom memang. Dia nikmati orang satu lagi, tapi satu lagi tidak dia nikmatinya. Ibadah juga demikian, Pak. Jadi ibadah itu kalau kita ingin tahu kita sudah ridha atau belum, sejauh mana kita menikmati ibadah itu. Kalau kita menikmati ibadah itu seperti salat tarawih itu saja, coba lihat. Ketika habis salat tarawih kita nikmati apa enggak? Kalau tidak kita nikmati, berarti belum ada ini ridha dalam hati kita. Ya hanya berharap ya. Tapi kalau kita nikmati, oh semangat lagu, walaupun 1 jam lebih enak sekali, Pak, nikmat sekali. Itu sudah capai makam ridha dia, Pak. Apapun yang dilakukan dia nikmati semuanya. Yuk kita begini, siap juga. Yuk kita begini, siap juga. Ibadah apapun siap dia lakukan, Pak. Kenapa? Kenikmatan ibadah itu sudah ada dalam hati dia. Kita baca Quran lagi, yuk. Kita buat kajian lagi, jujit. Dia nikmat, sudah nikmat ya, Pak. Bahkan kalau tidak dilakukan itu pusing dia. Dia tidak bersedekah, pusing dia. Tidak lakukan salat malam, dia pusing dia. Tidak baca Al-Quran, dia gundah dia. Sebagaimana orang tidak mancing 1 hari saja gundah dia. Oh, anak kemawi. Padahal baru 1 hari anak kemawi, Pak. Oh, tidak jalan-jalan pagi hari ini, mumang dia. Kenapa? Karena dia sudah nikmati itu, Pak. Dia nikmati. Olahraga itu sudah dia nikmati. Demikian pula ibadah. Ini 2. Yang ketiga, ibadah itu tidak terlepas dari istiqamah. Kenapa istiqamah? Kalau seorang tidak istiqamah, tidak perlu harap dia balasan dari Allah, tidak perlu harap dia kontinu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Karena Allah sudah mengatakan wa allahu istaqamu. Dengan syarat kamu istiqamah kepadaku, kontinu beribadah kepadaku, apa saja ibadah itu, la asqainahum ma'an qadaka. Akan saya berikan rezeki yang banyak kepada kalian. Kalian hidup sehat, kalian begini, saya jaga kalian, kata Allah. Tapi dengan syarat istiqamah, kata Allah. Ya. Kalau enggak istiqamah, hendak berharap. Makanya kadang-kadang seorang kita ketemukan di bulan Ramadan ini ibadahnya luar biasa, ibadahnya. Duduk malam baca Al-Quran, dina salatul lail, waktu habis Ramadan dia kagak ini tak kan. Hai tunggu dah salat lain lah, Pak. Tunggu salat lain. Tunggu belum di Ramadan undang. Hai dah baca Quran dah. Oh baik li, baik nak kak. Ini enggak istiqamah namanya. Innal ladzina ajramu. Ya, ini cerita masih satu versi mengatakan, kalau tafsir Jalalain mengatakan itu Abu Jahal. Memang Abu Jahal sepak terjangnya memang diakui dalam sejarah. Gara-gara Abu Jahal, artinya apa? Rasulullah kewalahan ya. Kewalahan artinya apa? Mereka menghadapi Abu Jahal, tekanan-tekanan Abu Jahal, kemudian dia komporinya orang lain untuk melawan Rasulullah SAW. Makanya kenapa nanti kok dibiarkan Abu Jahal itu oleh Allah? Kalau tidak ada Abu Jahal, tidak ada pengorbanan dalam ibadah, ya, maka harus ada Abu Jahal. Abu Lahab begitu juga, ya. Jadi makanya ada yang ngomong sama saya begini nanti. Ketika diundi 10 yang kemarin cerita kemarin, Pak. Diundi 10 orang anak Abdul Muthalib. Siapa anak 10 orang itu? Di situ ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Lahab, kemudian ada Abdullah dan lain sebagainya. Ada Haris lagi, ada berapa orang. Kenapa undian itu selalu keluar kepada Abdullah, ayahnya Rasulullah SAW? Di undi yang kedua kenapa Abdullah lagi? Untuk disembelih, nazar itu, nazarnya Abdul Muthalib. Yang ketiga kenapa Abdullah lagi? Kenapa tidak Abu Lahab saja? Baik papi itu Abu Lahab ya. Jadi lumpukah bino, kalau tidak ada Abu Lahab, maka tidak ada ayat tabat tiada Abi Lahab wa tab, karena Abu Lahab tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada Abu Lahab, maka tidak ada perjuangan Rasulullah. Disitulah letaknya pahala agung keurungan, Pak. Yang sama seperti pengemis kan. Maka Rasulullah mengajarkan sahabatnya begini. Ada sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, banyak pengemis yang datang kepada kami ya Rasulullah, tetapi dia itu penghasilannya lebih banyak dia dibandingkan kami ya Rasulullah. Ya, dengan pengemis itu, Pak. Pengemis minta ini minta itu, apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, berikanlah sesuatu itu kepada seseorang walaupun dia di atas kuda. Maksud di atas kuda apa? Walaupun dia orang kaya, dia minta sama kamu artinya dia butuh. Berikan saja, kamu sudah dapat pahala. Bempepep, gak ada pahala. Makanya kita ini kalau ingin dapat pahala, lihat kan ada datang pengemis, Pak, rumah, Pak, ya. Supaya kita balik image kita ini, mindset kita, supaya tidak dapat dosa. Ketika datang pengemis, katruk ladang pahala lun, nyan, katruk ladang pahala lun, kamu demi pahala lun, Pak.
Tapi kalau ada sebagian orang kau thot tepi truk lom, jak lom namu tapi kan yang tepi truk, kadruk lom baru bantu juga truk lom. Besok beliau lagi, yang dosa tepi ni. Maka gara-gara beliau kita dapat pahala. Artinya apa? Waktu sampai beliau supaya mindset kita ini tidak bikin macam-macam sama dia. Waduh, ladang pahala saya sudah sampai. Ya, maka tiap datang pengemis itu pahala selalu dapat kita. Karena kita bahagia lihat dia. Ini waktu lihat dia kita mukerun juga kapal urun satu biaya kau. Kakaya aja katanya, ya. Dia minta duit sini, minta duit sana. Ini kata si A, saya penghasilan saya sebulan 4 juta, dia sampai 10 juta penghasilan dia. Saya pergi kantor, pergi ini sibuk, dia cuma minta-minta sudah dapat sekian. Ini kan artinya kan dapat dosa saja kita. Artinya supaya kita dapat pahala, setiap lihat dia senang kita. Alhamdulillah, ladang pahala saya. Cuma lawi hana peng lo mati hana lunjuk ini. Ya, dia ladang pahala sudah ada. Artinya rugi kalau tidak kita berikan sesuatu sama dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Itu belum lagi malaikat yang berubah wujud menjadi pengemis ya, Pak. Ya. Talah-talah denak orang mendenak malaikat. Ya, kepunan balik-balik tapi balik kena ya, Pak. Yang tiba-tiba malaikat bagaimana? Ini sebagaimana kisah di dalam hadis itu ada 3 orang yang diberikan penyakit oleh Allah. Ada penyakit rambutnya tidak tumbuh-tumbuh. Ada penyakit sumpah. Satu lagi ada penyakit apa itu lupa saya, ada 3. Ya. Ketika itu diberikan nikmat oleh Allah, mereka sembuh dari penyakitnya. Akhirnya apa? Datang malaikat ke rumah mereka, satu-satu datang, berubah wujud menjadi manusia. Akhirnya yang pertama mencaci maki, yang kedua begitu juga mencaci maki. Padahal dulu mereka seperti orang pengemis ini juga. Akhirnya apa? Diberikan bala oleh Allah, dikembalikan kepada bentuk semula mereka itu. Rezekinya semua dicabut oleh Allah kecuali orang yang ketiga. Dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang pengemis itu, waduh, ladang pahala saya sudah datang lagi katanya. Dia berikan. Ladang pahala saya datang lagi, dia berikan. Ditanya oleh pengemis ini, kenapa kamu begitu baik sama saya? Apa dijawab oleh orang yang ketiga? Karena saya dulu juga seperti kamu. Saya juga membutuhkan orang lain, saya minta-minta sama orang lain. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kanu minal ladzina amanu yadhakun. Jadi seperti Abu Jahal tadi. Ini kalau dalam tafsir Jalalain. Kalau di dalam tafsir lain, Imam Syaukani, Ibnu Arabi, Al-Qurtubi, At-Tabari, beliau mengatakan ini siapa? Ini kufarul Quraisy, orang kafir-kafir Quraisy. Jadi walaupun ayat ini dikhususkan untuk kafir Quraisy, ini juga berlaku untuk kita. Jadi untuk kita bagaimana? Kita ini yang masuk ke dalam eliyin adalah mereka-mereka yang dulunya diolok-olok oleh orang lain. Ini termasuk kita kalau pergi ke masjid kan, alah ajak masjid tapi boleh masjid tapi alah baca Quran, diolok-olok memang. Puna pupunya, punya bantunya, puna bayar takut dan apa bayar zakatnya. Kan itu kan hasil sendiri, itu apa bayar zakatnya. Jadi artinya diolok-olok dan dikata-katain. Inilah orang-orang yang berhasil di iliyin nanti. Makanya Allah mengatakan orang-orang di iliyin itu adalah orang-orang yang dulu diolok-olok oleh Abu Jahal, diolok-olok oleh kafir Quraisy, diolok-olok oleh orang yang tidak senang kepada orang beribadah. Dan mereka menertawakan mereka apa? Ya tahakun, ditertawakan. Ya, jadi makanya sebagai penutup Rasulullah mengatakan begini, Islam itu datangnya aneh-aneh dan dia nanti sedikit-sedikit akan hilang ya. Dan maka Rasulullah mengatakan beruntunglah bagi orang-orang asing, aneh. Dilihat pergi ke masjid aneh, asing kita. Tetapi ketika orang berbuat maksiat tidak aneh. Sekarang orang berbuat maksiat di mana-mana di jalan tidak aneh. Tapi ketika kita buat kita baca Al-Quran dianggap aneh, kita salat dianggap aneh, kita berpuasa dianggap aneh. Maka ada statement kan begini, kita mengatakan kepada orang tidak puasa, hargailah orang-orang yang berpuasa, baik dapat juhud di siang hari. Apa jawab mereka? Kalian juga harus menghargai orang yang tidak berpuasa. Kata oleh mereka. Kata balik, jadi orang itu mengatakan hargailah orang yang tidak berpuasa. Ya, sebenarnya orang yang nggak puasa hargai orang yang tidak berpuasa. Lagi berbegah minum, hargailah orang salat, jangan buat keributan. Orang buat keributan mengatakan hargailah orang yang tidak salat. Ya, nampak. Ya. Hargailah orang yang tidak salat. Hargailah orang yang tidak ini. Yang kedua balik ini. Hana ada orang pegah ali jamunya. Tak pegah bino kayak pegah bini. Ya, ya. Saya rasa cukup sekian. Mungkin ada yang ingin didialogkan, kami persilakan. Ada pertanyaan? Ada.
Sudah, kalau tidak kita tutup saja. Ya, demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.